ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Jika pada hari ini Tuhan Yesus kami akan ibadah, walaupun ibadah online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus Engkau selalu ada dalam diri kami, Engkau selalu ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita pujikan tetap setia. Menerima firman Tuhan sebagai sabda awal yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1-6. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Mari teman-teman, kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan 12 pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan firman berita bagi kakiku. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan supaya kita dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami, sehingga Tuhan kami bisa beraktivitas dengan baik meskipun kondisi dunia saat ini tidak normal Tuhan. Namun karena kasih Tuhan kami boleh melakukan kegiatan kami dengan baik. Itu karena kasih karunia-Mu pada kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan kehendaki terhadap hidup kami.
sehingga Tuhan hari-hari kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat 12 sampai 21. Begini firman Tuhan. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang kebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Amin. Ayat emas pada bacaan ini yaitu adalah ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Nah, untuk tema pada saat ini yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Saya mempunyai ilustrasi. Begini ceritanya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya. Si ibu sudah lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain. Selagi dia dibopong di punggung anaknya, yang ini anaknya mempunyai rencana untuk membuangnya ke dalam hutan. Ibu yang tak berdaya itu bersusah payah untuk menggapai ranting di mana dia berjalan. Setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, ia patahkan. Lalu ia menaburkan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sampai di dalam hutan, si anak menurunkan ibunya tersebut dan mengucapkan kata perpisahan. Ibu tersebut tersenyum tegar dan berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Bahkan hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah mematahkan ranting-ranting sebagai tanda untuk nanti kamu pulang, supaya kamu tidak akan tersesat dan sampai rumah dengan selamat." Nah, mendengar kata-kata ibunya itu, si pemuda nangis terseduh-seduh, bahkan nangis sangat keras, dan dia memeluk ibunya. Bahkan dia minta maaf dan akhirnya tidak jadi membuang ibunya, lalu ia membawanya pulang. Mungkin ada macam-macam dalam hidup kita. Kita membandingkan orang tua kita dengan orang tua teman-teman kita.
Kenapa ayah saya, papa saya tidak seperti papanya? Kenapa mama saya tidak sebaik mamanya? Andai kata papa dan mama, bapak dan ibu saya seperti bapak ibu teman-teman kita, alangkah indahnya dunia ini. Apa yang saya minta pasti dituruti, seperti orang tua teman-teman yang selalu dituruti kemauannya setiap dia minta sesuatu. Ada ketidakpuasan dan mungkin penyesalan yang menyeruak di dalam hati kita berkenaan dengan tidak sempurnanya hidup ini sebagai akibat perbuatan orang tua kita. Namun Tuhan memerintahkan kepada kita untuk selalu menghormati orang tua kita apapun kondisinya. Kita tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kita. Kita harus bersyukur karena kita ada itu karena orang tua kita. Tuhanlah yang menetapkan mereka sebagai ayah dan ibu kita. Karena banyak di Alkitab pun tidak hanya di satu Alkitab ataupun satu ayat, namun ada beberapa di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Seperti di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kita sudah sering mendengar hal ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tidak hanya di Keluaran, kita bisa dibaca di Ulangan 5 ayat yang ke-16. Di dalam Matius, Markus, bahkan Lukas dan Efesus pun itu juga Allah menghendaki kita untuk menghormati orang tua kita. Tuhan tidak pernah salah. Salah satu bentuk anak menghormati orang tuanya adalah dengan memperhatikan perhatian yang tulus. Hari ini, besok, dan di waktu-waktu selanjutnya. Selagi masih ada waktu, coba kita berusaha belajar mengasihi orang tua kita bagaimanapun keadaan orang tua kita. Kita harus bersyukur ditempatkan di keluarga kita. Kebahagiaan bisa kita cari sama-sama. Apabila di dalam keluarga kita itu ada Tuhan di dalamnya, tentu kita akan bahagia menjalani hari-hari itu dengan penyertaan Tuhan. Bukan karena janji berkatnya, tetapi karena kita taat kepada Tuhan dan belajar mengasihi mereka setulus hati. Dan saudara-saudara, saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya pernah kecewa, bahkan yang sepele pun itu pernah saya alami. Orang tua setiap saya bermain sampai tidak tahu waktu itu selalu ngomel. Bukan hanya karena saya tidak pulang-pulang, bukan hanya itu saja. Bahkan makan, mandi, kalau saya tidak tepat waktu, itu orang tua juga selalu ngomel mengingatkan. Saya pernah
orang tua teman-teman saya tidak seperti itu ya. Orang tua teman-teman saya mau makan, mau mandi, mau ngapain, orang tuanya diem aja. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ternyata itu bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian orang tua kepada anaknya. Terus saya bersyukur, kalau saja orang tua saya tidak ngomel-ngomel mengingatkan saya, tentu saya akan salah seperti teman-teman yang saat itu saya bergaul di dalamnya. Mereka banyak yang salah jalan. Namun saya bersyukur karena orang tua saya tetap berjalan di dalam Tuhan. Tetapi karena kita taat kepada Tuhan dan belajar mengasihi mereka setulus hati. Nah, itu bukan karena janji berkatnya. Karena apa? Karena kita taat kepada Tuhan dan belajar mengasihi mereka setulus hati. Terus kita harus minta hikmat Roh Kudus dan libatkan Tuhan untuk bisa mengingatkan dan menguatkan kita untuk dapat terus mengasihi orang tua kita, sehingga hubungan kita yang semula buruk dengan orang tua kita pun dipulihkan dan kita dapat merebut kembali kebahagiaan keluarga kita. Kalau kita mengandalkan diri sendiri tidak akan mampu. Namun kalau kita melibatkan Tuhan, setiap perkara pasti akan beres. Libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan, tentu nanti kita akan kebahagiaan itu akan kita capai. Dan untuk renungan pada hari ini adalah salah satu bentuk anak menghormati orang tua adalah dengan memperhatikan perhatian yang tulus. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita berdoa, minta syukur supaya Tuhan memampukan kita untuk menerima keadaan kita, senantiasa menghormati orang tua, kita libatkan kepada Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluarga tempat Engkau menaruh kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami sering mengecewakan orang tua kami. Ajar kami untuk dapat menjadi anak yang senantiasa menghormati orang tua kami, Tuhan, dan memberikan perhatian yang tulus kepada mereka. Karena kami sangat bersyukur dibesarkan di lingkungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semua. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.